Apa sih yang sebenarnya dikejar pas balapan? Ya jelas ngejar menang lah ya. Tapi kan ya yang menang cuma bisa satu orang, yang lain cuma bisa rebutan posisi di bawahnya. Tapi di F1 nggak hanya posisi satu aja yang worth it. Di F1 ada yang namanya sistem point. Dengan adanya sistem point ini membuat posisi 1-10 di F1 berharga juga. Yap, pada akhirnya kan semua ngejar jadi juara dunia, baik itu juara dunia pembalap ataupun konstruktor. Pembalap untuk si pembalap itu sendiri, sedangkan konstruktor adalah poin yang dimiliki oleh tim. Di F1 dalam sejarahnya, sistem poin ini berubah-ubah terus. Kalau yang sekarang di musim 2024 ini, F1 pakai sistem 10 posisi pertama plus ngitung juga pembalap yang pakai fastest lap. Nah, di video ini kita akan coba bahas, kayak gimana sih sistem poin di F1? Ya, tentu ini bahasan simple ya, nggak yang gimana-gimana banget juga. Tapi kita juga akan bahas juga perjalanan sistem poin di F1 dan siapa sangka kalau sistem poin di F1 di zaman dulu itu agak-agak ajaib dan lumayan ribet. Kayak apa sih emangnya? Gas lah! Kalau sistem poin yang sekarang itu, yang dapat poin adalah mereka yang finish di 10 besar. Juara 1 dapat 25, 2 18, posisi 3 15 poin, posisi 4 12 poin, posisi 5 10 poin, posisi 6 8 poin, posisi 7 dapat 6 poin, posisi 8 dapat 4 poin, terus posisi 9 dan 10 masing-masing dapat 2 dan 1 poin. Itu kalau kondisi balapan normal. Tapi kalau ada kondisi yang bikin balapan nggak selesai full atau nggak sampai 100% total lap, maka perhitungannya juga berubah. Kondisi paling parahnya adalah ketika nggak ada sama sekali poin yang dibagikan, alias nggak ada satupun pembalap yang dapat poin, sekalipun dia ada di posisi 1. Aturan ini diberlakukan kalau pembalap yang di posisi pertama ini muter nggak lebih dari 2 lap, atau gampangnya sih baru 2 lap jalan udah keburu di stop. Dan 2 lap itu tuh harus dalam kondisi tanpa safety car atau virtual safety car. Maksudnya gini, kalau misal pembalap udah muter selama 5 lap, tapi 5 lap itu semuanya dalam kondisi safety car, nah ini nggak kehitung lapnya yang eligible buat dapat poin. Kondisi berikutnya adalah kalau si pemimpin balap cuma menyelesaikan lap kurang dari 25% total balapan, maka poinnya hanya akan diberikan ke posisi 5 besar aja. Itu pun poinnya udah nggak utuh, posisi 1 dapat 6 poin dan berikutnya kayak tabel yang ini ya. Terus kondisi berikutnya, kalau pemimpin balap menyelesaikan lapnya kurang dari 50% tapi lebih dari 25% total lap, maka yang dapat poin cuma 9 besar dengan jumlah poin yang dikurangin juga. Lebih lengkapnya kayak tabel yang ini. Dan kondisi yang satu laginya adalah kalau pemimpin balap menyelesaikan lebih dari 50% tapi kurang dari 75%, maka poin yang didapat jadi kena potongan. Untuk detailnya kayak yang ada di tabel ini. Nah, kalau pemimpin balapnya udah menyelesaikan 75% atau lebih, maka full point atau perhitungan poin normal yang dipakai. Nah, di F1 misal di balapan tersebut banyak yang nggak finish katakan, tapi misalnya di klasifikasi akhir dia masuk ke 10 besar, maka si pembalap itu tetap dapat poin meskipun dia nggak finish. Penjelasannya gini, dalam kondisi misalnya ada pembalap yang finish di 10 besar tapi dia gagal finish, maka yang gagal finish ini tetap dapat poin. Misalnya di balapan itu banyak banget yang rusak atau DNF dan yang bisa finish hanya 6 mobil misalnya, maka yang posisi 7-10 itu tetap dapat poin. Contohnya adalah di balapan GP Monaco 1996. Di balapan itu yang menyentuh garis finish cuma 3 mobil, tapi yang posisi 4-6 tetap dapat poin. Tapi untuk kondisi ini sebenarnya perlu dicek lagi sih, karena ini dulu anomali dan kejadiannya udah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi sejujurnya kita udah ngecek di regulasi FIA dan nggak nemu kalau misalnya kondisi mobil tersebut nggak finish tapi masuk 10 besar di klasifikasi akhir tetap berhak dapat poin atau enggak. Khusus ini kalau lu punya rujukan regulasinya langsung aja di share dan komen di bawah. Dulu di F1 era 50-59 itu pembalap yang dapat fastest lap dapat 1 poin tambahan. Tapi kemudian sistem ini lama absen sebelum akhirnya diperkenalkan kembali mulai tahun 2019 kemarin. Di musim itu F1 mengembalikan lagi sistem fastest lap point, artinya pembalap yang bisa mencetak fastest lap di balapan tersebut maka berhak buat dapat 1 poin tambahan. Tapi ini baru bisa didapatkan kalau pembalap tersebut finish di 10 besar. Kalau ada pembalap yang di luar posisi 10 besar mencetak fastest lap, maka dia nggak berhak dapat poin itu, hangus, atau misal balapannya itu nggak nyampe 50% dari jarak lomba, misalnya nih di tengah balapan ada insiden atau force major yang bikin balapan nggak bisa lanjut. Nah, ini juga bisa bikin poin fastest lap itu hangus. Sistem poin fastest lap ini akhirnya ngebuat beberapa perubahan dalam balapan. Gak jarang di akhir lomba ada pembalap yang di posisi 10 besar tiba-tiba pit stop lagi buat ganti ban. Biasanya sih ganti ke ban soft. Nah, tujuannya ini adalah buat ngejar fastest lap. Cuman ini biasanya dilakukan kalau gap dari posisi di bawahnya cukup buat melakukan 1 kali pit stop.
jadi dia nggak kehilangan posisi. Ya lumayan lah ya 1 poin, bisa berarti besar kalau nanti jadi pembeda di posisi pembalap atau konstruktor. Selain di balapan, sekarang F1 juga ada namanya sprint kan. Nah di sprint juga poin lumayan diobral. Posisi 8 besar yang finish di balapan sprint itu bisa dapat poin yang dihitung di kejuaraan. Posisi 1 dapat 8, 2 dapat 7, terus berturut-turut deh dari posisi 3 sampai 8. Dapat 6 poin sampai akhirnya 1 poin di posisi 8. Sistem poin sprint juga berubah-ubah. Awal banget diperkenalkan musim 2021 hanya 3 pembalap teratas yang dapat poin. Itu juga cuman receh banget dapatnya, 3, 2, 1. Dikit banget. Tapi kemudian di musim 2022 ditambah jadi 8 besar dengan alokasi poin yang lebih banyak yang bertahan sampai sekarang. Setiap poin yang dihasilkan oleh pembalap akan masuk ke tabungan poinnya pembalap dan konstruktor, yang nantinya akan jadi penentu siapa yang akan jadi juara dunia pembalap dan konstruktor. Dalam beberapa kasus, dalam satu musim bisa aja satu pembalap pindah dari tim A ke tim B. Nah, selama dia dapat poin di tim A, maka poinnya masuk ke poin konstruktor A. Tapi, andai dia pindah di tengah musim ke tim B, maka nanti kalau dia dapat poin bareng tim B, poinnya akan masuk ke tim B. Sedangkan untuk tabungan poin buat pribadinya sih, nggak ngaruh lah ya dia balapan di tim apa. Kalau ngeliat sistem poin di era sekarang, sistemnya ini gampang dipahami, simple, dan gampang juga ngitungnya. Tapi di F1 dulu nggak gitu. Sepanjang sejarahnya banyak banget perubahan besar dalam sistem poin ini, dan kalau kita ikutin, asli, aneh-aneh dan kedengeran ada-ada aja. Ada apa aja ya? Jadi, ketika F1 mulai balapan di musim 50, sistem poin udah diperkenalkan. Poin ini nantinya akan jadi penentu siapa yang jadi juara dunia. Tapi dulu yang dikenal hanya ada juara dunia pembalap. Belum ada itu yang namanya juara dunia konstruktor. Jadi setiap pembalap bener-bener balapan buat dirinya sendiri, gak bawa-bawa nama tim. Kalau dulu. Tapi kemudian di musim 58 mulai ada yang namanya The International Cup for F1 Manufacturers, yang kemudian nantinya dikenal sebagai juara dunia konstruktor. Untuk hitung-hitungannya sendiri sih, setiap era punya sistem yang beda-beda. Gua nggak bakal jelasin setiap musim ya, akan lama dan jadinya bakalan boring. Jadi gua akan highlight aja beberapa yang penting. Di era 50-an, hanya 5 besar yang dapat poin, dengan alokasi buat yang juara dapat 8 poin. Udahlah dikit, yang dapat 5 besar doang pula. Udah gitu balapannya ada kali, bisa sampai 30 pembalap kalau zaman dulu. Kebayang gak sih sesusah apa buat dapat poin? Mulai tahun 60 yang dapat poin pun ditambah jadi 6 besar, gak lagi 5 besar. Ya lumayan lah nambah 1. Sistem 6 besar ini bertahan lumayan lama. Bertahan sampai musim 2002. Alokasi poin juga bertambah dari yang hanya 8 jadi 9 poin. Kemudian berubah jadi 10 poin buat yang juara di tahun 1991. Sistem 6 besar ini pada masanya ngebuat banyak pembalap yang sepanjang karirnya nggak bisa dapat poin sama sekali. Karena dapat posisi 6 besar itu real susah parah. Kemudian perubahan cukup signifikan terjadi dalam kurun 20 tahun terakhir. Di 2003 jumlah pembalap yang dapat poin diperbanyak jadi 8 besar. Sistem 8 besar juga nggak bertahan lama, hanya 7 musim sebelum akhirnya diperlebar jadi 10 besar pembalap berhak mendapat poin. Nah di sistem yang 10 besar ini alokasi poin benar-benar banyak. Yang tadinya menang cuma dapat 10, kini dapat 25 poin. Sistem ini bertahan sampai sekarang sebelum diupdate sedikit dengan adanya tambahan fastest lap di 2019. Setiap perubahan itu tujuannya sih supaya perebutan juara jadi kompetitif ya. Tapi itu kan model alokasinya. Yang aneh dan beda sebenarnya banyak yang di detailnya. Misalnya nih, dulu nggak semua balapan itu dihitung poinnya ke tabungan poin buat kejuaraan dunia. Ada istilahnya itu drop scores. Artinya nggak semua hasil poin dari balapan dihitung dalam kejuaraan dunia. Jadi misal dalam semusim ada 12 balapan. Nah nggak semua poin yang dihasilkan oleh pembalap tersebut dalam 12 balapan akan dihitung. Yang akan dihitung dan masuk ke tabungan poin kejuaraan hanya beberapa balapan aja. Lah, gimana sih ini sistemnya? Iya, jadi dari musim 50 sampai 66 itu ada dalam poin kejuaraan dunia pembalap. Misal di musim 50, hitungan semusim balapan 7 kali. Nah, yang poinnya dipakai itu hanya 4 balapan terbaik si pembalap itu aja. Jadi misalnya dari 7 balapan dia menang 7-7-nya. Ya, yang dihitung hanya 4 kali 8 poin, 32 poin. Jadi yang 3 balapan lainnya nggak dihitung. Gitu. Aneh ya? Iya, dulu sengaja dibuat kayak gitu karena dulu F1 masih gampang banget rusakan dan gampang banget pembalap itu DNF. Nah, supaya kompetisi kejuaraan dunia tempat kompetitif, dipakailah metode kayak gini. Selama kurun waktu tahun 1950 sampai tahun 1966, jumlah balapan yang dihitung mengalami fluktuatif dari yang tadinya 4 jadi 5 atau 6 sampai musim 1966. Tapi setelah musim 66, itu pun sistem drop scores dihilangin, malah dibuat makin rumit. Jadi kalau yang awalnya dari seluruh musim hanya sebagian yang dihitung, mulai musim 67 ada istilahnya musimnya itu di split alias dibagi. Jadi misalnya di musim 67, semusim ada balapan sebanyak 11 kali.
Maka musim jadi dibagi dua, 6 balapan di awal, 5 di akhir. Di awal musim, yang diambil poinnya hanya 5 balapan aja dari 6 balapan itu, sedangkan di akhir musim hanya diambil 4 dari 5 balapan. Balapan mana yang dihitung dan nggak dihitung? Misal di awal musim kan hanya 6 balapan, seorang pembalap bisa podium 3, menang 2, urutan 6 sekali. Maka yang di posisi 6 itu nggak dimasukin ke perhitungan poin, hanya mengambil 5 hasil terbaik aja. Sistem yang bisa dibilang lumayan ribet. Tapi ya sekali lagi, intinya emang untuk membuat komposisi dan kompetisi kejuaraan jadi lebih seru. Dan lagi-lagi, masalah reliability dan kemungkinan gagal finish yang tinggi di era segitu membuat sistem ini dipakai dan dipertahankan. Karena sistem ini lumayan lama bertahan dari musim 67 sampai musim 80. Kemudian di musim 79 model split dan drop score sudah nggak dipakai lagi buat ngitung poin konstruktor. Udah pakai perhitungan seluruh poin yang dihasilkan dalam setiap balapan dihitung. Jadi lebih simpel, sama kayak yang sekarang dipakai. Jadi udah nggak lagi ngelihat mana balapan yang terbaik, tapi seluruhnya udah dihitung. Itu buat konstruktor. Kalau buat pembalap, F1 masih nerapin sistem drop scores. Jadi untuk musim 81-90, untuk kejuaraan dunia pembalap, hanya 11 hasil balapan yang terbaik bagi seorang pembalap aja yang dihitung. Sisanya ya udah, nggak dihitung. Barulah di musim 91, sistem ini udah nggak dipakai lagi. Sistem yang lebih simpel, seluruh hasil poin balapan dihitung semua, baik buat pembalap dan konstruktor. Yang model ini bertahan sampai sekarang, dan terbukti lebih simpel dan gampang buat diikutin. Kebayang gak sih lu zaman dulu, belum ada sosmed, belum ada internet, informasi masih terbatas, pasti orang-orang bingung gimana cara nentuin siapa yang bakalan juara dunia dengan sistem drop scores ini. Dan pada kenyataannya banyak hasil-hasil di kejuaraan yang jadinya ambigu juga. Maksudnya pembalap yang konsisten semusim malah bisa nggak dapet juara dunia. Salah satu korban yang paling dirugikan dari sistem drop scores ini adalah Alain Prost. Andai di era itu udah nggak lagi pakai sistem drop scores, maka total juara dunianya Alain Prost itu nggak hanya 4, tapi 7. Nyamain rekornya Lewis dan Schumacher. Jadi dengan model drop scores kan Prost juga juara dunia di tahun 85, 86, 89, dan 93. Nah, andai aja di era 80-an udah nggak pakai sistem drop scores, maka Prost menang di musim 83, 84, sama 88. Karena dia emang menghasilkan poin lebih konsisten daripada rivalnya di musim-musim itu. Kasian juga sih, jadi kayak dirampok. Dan andai itu kejadiannya, artinya hampir tiap tahun di era 80-an Prost ini juara dunia. Ngeri sih ini, wajar kalau akhirnya dia dijulukin The Professor. Tapi ya mau gimana, sistem udah disetujui, mau tantrum kayak apa juga, ya namanya sejarah nggak bisa diubah. Tapi kalau lo pikir sistem drop scores ini aja udah aneh, maka yang berikutnya lebih aneh lagi. Mobil di-share ke beberapa pembalap. Jadi dulu pas masih balap era 50-60an awal, yang namanya satu mobil dipakai bareng-bareng itu normal. Asli, kalau zaman sekarang udah pasti aneh. Kayak lu baru balapan setengah, terus di tengah-tengah masuk pit stop. Gak cuma ganti ban, tapi juga ganti driver. Ya jadi kayak lemong gitu. Dulu salah satu alasan kenapa boleh gantiin pembalap itu sebenarnya bukan karena ngasih kesempatan ke lebih banyak pembalap buat balapan. Gak juga. Tapi lebih ke emang stamina pembalapnya habis dan gak kuat buat balapan penuh. Karena bisa jadi balapannya terlalu panjang dan cuacanya terlalu panas, jadi pembalap nggak sanggup buat full. Dan ingat, dulu itu fisik pembalap nggak kayak sekarang. Dulu nggak ada latihan fisik kayak sekarang. Jadi jelas fisiknya beda banget dari segi ketahanan. Alasan lain pergantian pembalap bisa juga misalnya gini. Satu tim punya 2 mobil dan 2 pembalap. Nah dari 2 pembalap, nomor 1 yang lebih diandelin. Ternyata di tengah balapan si mobil pembalap jagoannya itu rusak. Nah dalam kondisi ini si pembalap jagoan bisa aja turun lagi ke balapan pakai mobil keduanya yang lagi dibawa sama pembalap kedua. Jadi si pembalap kedua disuruh ke pit terus diganti deh pembalapnya sama pembalap nomor 1-nya itu. Kasian juga sih ya, orang lagi anak-anak balapan tiba-tiba disuruh gantian. Tapi ya gitulah, namanya juga F1 zaman dulu, banyak yang aneh kalau kita lihat sekarang. Dan ini juga nggak semua tim dan pembalap melakukan pergantian pembalap. Banyak juga pembalap yang bisa balapan full. Karena sejatinya kondisi pembalap gantian ini juga nggak sesering itu. Di era 50-an beberapa kali terjadi, tapi begitu masuk era 60-an itu cuma terjadi 3 kali. 2 kali di tahun musim 61 dan pergantian pembalap yang terakhir terjadi di F1 pas balapan kejadian di GP USA musim 64 di tim Lotus, di mana Jim Clark tukeran mobil sama teman setimnya Mike Spence, gara-gara mobilnya Jim Clark rusak. Ya sekarang sih jelas praktek tukeran pembalap ini nggak dibolehin lagi, meskipun nggak jelas kapan benar-benar ada aturan yang nggak ngebolehin gantian pembalap. Cuman pas praktik ini masih dilakukan, maka ada aturan khusus yang mengatur siapa yang dapat poin kalau terjadi pembalap yang sharing satu mobil di balapan yang sama. Jadi, poin yang diperoleh akan dibagi rata ke berapa banyak pembalap yang sharing itu. Misalnya 2 pembalap, ya dibagi 2 sama rata. Nggak peduli berapa banyak lap yang dicapai sama setiap pembalap.
Jadi misal dua pembalap sharing, yang satu pembalap cuma jalanin satu lap doang, ya dia juga dapat poin yang sama pembalap satu lagi. Rada nggak adil sih, yang banyak kerja siapa taunya dapatnya sama aja. Tapi ya intinya begitu. Jadi kalau misal si pembalap sharing dapat 4 poin, ya setiap pembalap dapat 2 kalau pembalapnya sharing berdua. Terus saking absurdnya balapan zaman dulu, bisa ada kondisi kayak gini. Satu pembalap turun di balapan yang sama pakai dua mobil yang berbeda. Dan dua mobilnya itu, dua-duanya finish di posisi yang dapat poin. Aneh banget lah. Ini benar kejadian di GP Argentina musim 55. Jadi pembalap Ferrari Maurice Trintignant itu turun balapan di dua mobil Ferrari yang beda. Satu mobilnya bernomor mobil 12, yang satunya lagi mobil Ferrari yang pakai nomor 10. Di nomor 12 dia sharing sama Jose Gonzalez dan Nino Farina. Mobil ini dapat posisi kedua di akhir balapan. Di mobil yang nomor 10 ini si Maurice sharing sama Giuseppe Farina dan Umberto Maglioli. Dan kebetulan mobil nomor 10 ini finish posisi 3. Si Maurice ini panen poin dari dua mobil yang finish 2 dan 3 itu. Dari mobil 12 dia dapat 2 poin karena 6 poin dibagi 3. Sedangkan di yang mobil nomor 10 dia dapat 1/3 poin, karena 5 poin dibagi 3. Aneh kan dilihatnya kalau sekarang? Nah, karena kondisi ini kemudian FIA mengganti aturan soal poin pembalap sharing. Jika terjadi kasus kayak Maurice lagi, dua mobilnya yang sama-sama dapat poin, maka dia cuma berhak dapat poin dari mobil yang finishnya paling tinggi. Kalau pakai kasus Maurice tadi, maka dia jadi hanya dapat 2 poin dari mobil yang bisa finish di posisi 2. Asli, nggak jelas banget lah kalau dilihat dari F1 zaman sekarang. Sistem drop scores sama sharing mobil kan udah lama nggak ada. Tapi kemudian ada sedikit anomali juga dalam perhitungan poin di F1. Dan mungkin yang ini lo bisa jadi masih inget. Jadi di musim 2014, Opa Berry memperkenalkan konsep double point. Double point ini membuat pembalap jadi dapat poin 2 kali lebih banyak dari kondisi normal. Penerapannya gini, di balapan terakhir musim 2014 yang diadakan di Abu Dhabi, diterapin sistem double point. Jadi kalau normal yang dapat 25. Nah, kalau di Abu Dhabi poinnya jadi dikali 2 jadi dapat 50. Begitu seterusnya. Jadi intinya dikali 2 lah pokoknya. Artinya panen besar dong yang kalau bisa menang di balapan terakhir ini. Dan emang tujuan awalnya adalah supaya perebutan juara dunia diharapkan bisa tetap seru sampai akhir musim. Tapi pada akhirnya sistem ini nggak dipakai lagi dan hanya bertahan satu musim aja. Karena yang malah jadi absurd gak jelas. Dan lagian juga ada kenyataannya di musim 2014 yang menang di Abu Dhabi tetap aja yang jadi juara dunia musim itu. Malah akhirnya ngebuat gap poin di akhir musim malah tambah lebar. Intinya sih sistem poin yang diterapkan Opa Berni ini gagal, jadi nggak dilanjutin lagi deh. Kalau kita coba lihat dari F1 zaman dulu, maka akan kelihatan kalau F1 itu dulu pelit banget sama yang namanya poin. Udahlah buat dapetin poin harus 6 besar, udah gitu poinnya bener-bener receh, yang menang aja cuma dapat 10. Ini juga yang ngebuat pembalap zaman dulu akhirnya kalah dalam rekor poin di F1. Jadi di catatan rekor F1, untuk rekor karir points itu ngitung dan poin yang diperoleh secara faktual tanpa di-adjust dengan sistem yang lagi dipakai. Maksudnya gini, pembalap kayak Senna, Prost, Clark yang nggak akan bisa ngejar rekor poin dengan pembalap sekarang meskipun dulu udah sering banget menang. Sebagai contoh, selama berkarir di F1, Prost udah menghasilkan 798,5 poin. Kalau diukur pakai patokan poin zaman dulu, ini sebenarnya banyak banget. Demi mengingat dulu betapa recehnya poinnya kan. Nah, di buku rekor F1 dengan perhitungan faktual tanpa adjustment, nama Prost ini udah mentok di posisi 17. Dia udah kalah sama perolehan poinnya Norris dan Sainz, yang bahkan jumlah menang GP-nya aja masih hitungan satu tangan. Ini semacam agak disrespect juga sebenarnya. Jangan kan Prost deh, Schumacher yang dewa banget aja di rekor total career points mentok di posisi 9, kalah sama Perez dan Bottas. Makanya untuk rekor poin 10 besar hampir semua dipegang oleh F1 generasi sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, siapa pembalap F1 sepanjang masa yang punya poin paling banyak kalau pakai sistem adjustment? Ini menarik. Kalau pakai sistem adjustment, semua pembalap dipakein sistem musim ini, maka nama-nama kayak Prost, Senna, Piquet yang tadinya tenggelam jadi naik semua. Karena poinnya jadi banyak dan berimbang. Terus gimana sekarang oposisinya? Di posisi pertama ada Lewis Hamilton. Ini udah masuk kategori GOAT lah ya. Bareng di bawahnya ada Michael Schumacher dengan selisih yang lumayan. Lewis di angka 5.000-an, sedangkan Schumacher 3.900. Lewis bisa jauh banget bedanya karena Lewis balapan di era F1 udah jarang banget kena rusak teknis, makanya lebih konsisten finish dan menghasilkan poin. Terus, Lewis Hamilton juga nggak pernah ada di tim yang lemah. Ini ngebuat Hamilton lebih gampang mencapai posisi 10 besar. Di bawahnya semuanya ada multiple world champions, mulai dari Vettel, Alonso, Verstappen, Raikkonen, Prost. Baru di posisi 8 ada Barrichello sebelum Senna dan Button melengkapi posisi 10 besar.
Nama-nama pembalap zaman sekarang kayak Leclerc, Ricciardo, Sainz baru ada di posisi di luar 20 besar. Bahkan Norris yang kalau di rekor sekarang ada di atas Prost, kalau di sistem yang di adjust ini cuma ada posisi 43. Jauh banget kan bedanya. Terus kemana pembalap zaman era 50-an, 60-an? Nah ini yang agak berat. Pembalap zaman dulu kalau soal poin karena mereka pertama, balapan lebih sedikit dalam semusim, dan gampang banget DNF karena mobil rusak. Gak heran kalau tetap susah mendulang poin. Tapi intinya dengan model sistem poin yang di-adjust ini maka akan kelihatan lebih respectable daripada tanpa poin adjustment. Buat menutup aja, buat gue pribadi dengan adanya model sistem poin 10 besar sekarang ngebuat pembalap masih masuk akal buat dapat poin. Karena nggak kebayang berapa banyak pembalap yang nggak bisa dapat poin di era sekarang kalau masih pakai sistem 6 besar. Apalagi sekarang di setiap balapan paling DNF cuma 1 atau 2 atau bahkan nggak ada sama sekali. Kondisi ini ngebuat tim dari papan bawah hampir mustahil dapat poin kalau cuma 6 besar. Tentu mungkin ini juga bukan yang paling ideal, karena kabarnya ada ide baru dari F1 untuk revisi lagi sistem poin di musim-musim mendatang. Kalau menurut lu sistem poin yang sekarang gimana? Udah oke kah? Udah cukup seru? Atau lu punya ide-ide menarik soal sistem poin di F1? Itu aja video dari kita soal poin di F1. Semoga ada hal baru yang bisa lu dapat. Dan kalau lu punya info tambahan atau revisi, langsung aja komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini. Dan super duper makasih banyak buat yang udah join member. Buat lu yang belum gabung, buruan gabung. Supaya kita bisa lebih banyak ketemu di video-video berikutnya. Dadah!